Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video aksi nyata sosialisasi modul 1. Perkenalkan, saya Tri Praitno SPDSD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Selama pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Eko Juhara dan pengajar praktik Bapak Willy Pratama. Sosialisasi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro dan 1.4 Budaya Positif dilaksanakan pada tanggal 20 Januari tahun 2022 yang dihadiri oleh pengawas SD Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sidarja dan kepala sekolah dan dewan guru dari SD Karanggedang 1, SD Karanggedang 2, SD Karanggedang 3, dan SD Negeri Benyarang 3, Kecamatan Sidarja. Berikut videonya. Yang nanti di angkatan 7 ada kuota untuk Kabupaten Cilacap. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat langsung saja untuk mendaftarkan dan ikut seleksinya, karena di sini ada seleksinya ya. Jadi ada proses tahapan seleksi yang harus diikuti dari pendaftaran berkas, kemudian tes tertulis, kemudian ada field pitching ataupun mengajar, kemudian ada tokoh Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah salah satu tokoh pendidikan kita dan sebagai bapak pendidikan nasional. Tentunya kita mengenal beliau ya sebagai tokoh pendidikan. Dan saya terus terang setelah mengikuti ini banyak wawasan yang saya dapat. Yang tadinya saya hanya mengenal tokohnya saja, tokoh Ki Hajar Dewantoro, dari SD saya tidak paham sebagai bapak pendidikan nasional. Sekaligus semboyannya saya juga hafal lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita lihat pengertian ini, tentunya pengajaran ini adalah bagian daripada pendidikan. Jadi cakupannya di dalam pendidikan ini ada pengajaran. Nah, kemudian yang saya amati di sini pada tuntunan, ternyata pendidikan itu adalah menuntun, kata kuncinya. Kita menuntun apa? Di sini adalah kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Nah, kata kodrat ini, kekuatan kodrat ini yang nanti kita akan lebih kembangkan kepada pendidikan selanjutnya kita. Agar apa? Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ini secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya pendidikan ini memiliki tujuan, yaitu untuk apa? Menyelamatkan dan menuju kebahagiaan setinggi-tingginya bagi manusia. Itu secara pribadi, yaitu seorang manusia. Kemudian di dalam sosialnya itu sebagai anggota masyarakat. Kalau kita lihat makna ini ternyata sangat dalam ya. Pendidikan itu seperti apa, dari apa yang kita lakukan sampai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tadi sesuai dengan pengertiannya juga. Jadi saya garis bawahi adalah ini, menuntun. Jadi kita tidak boleh nantinya dalam pendidikan itu memaksakan. Ini kata menuntun berarti kita nanti guru adalah sebagai pamong ya. Kalau orang Jawa menyatakan pamong ini ya ngomong lah ya, kita ngomong anak apa yang
mau anak, kemudian apa yang menjadi kekuatan anak kita ketahui, kita pahami, kemudian kita tuntun ke arahnya apa yang menjadi kekuatan, sehingga nanti mereka menemukan jati dirinya sampai mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuannya adalah itu. Walaupun tadi nanti lahir dan batin juga. Nah, setinggi-tingginya agar menjadi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan dari pendidikan. Kemudian motivasi ataupun semangat juga. Kemudian yang ini tuturi hadaya ini sebagai di belakang kita memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Jadi kita selalu memberikan semangat dorongan kepada peserta didik untuk tujuan yang berkelanjutan. Tidak hanya tujuan saat itu juga, tapi juga tujuan jangka panjang juga. Ini kata menuntun. Jadi nanti masih dalam kaitannya menuntun. Nah, kemudian yang dasar yang kedua di situ yaitu kodrat anak adalah merdeka. Nah, ini dengan program yang sekarang adalah belajar merdeka belajar, dan ini juga diambil dari dasar-dasar ini, dasar-dasar Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Justru bukan sebagai kertas kosong tadi yang sampai dengan awal pada awal. Dia lahir dengan kodratnya, ada kodratnya sudah ditentukan. Anak bukan kertas kosong yang bisa ditulis sesuai dengan keinginan orang dewasa, tapi anak lahir dengan kekuatan kodrat masing-masing. Makanya tadi dia bisa kita pasangkan harus bisa matematika, harus IPA dan sebagainya. Tapi ini masih samar. Jadi kalau dianggap mungkin kertas sudah ada tulisannya ini, tapi masih samar, belum begitu jelas. Nah, guru ini pendidik ini nantinya yang harus menuntun. Jadi mempertebal ini. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini kembali ke tadi, ternyata anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Ada yang mungkin dia memang ada kodrat kemampuan pada sains IPA, maka dia akan senang dengan kegiatan eksperimen, mencoba di situ. Ada yang berhitung, ada yang linguistik, bahasa. Nah, tugas guru atau pendidik di sini harus bisa menebalkan apa yang menjadi garis. Tapi memang sebenarnya ada dua harusnya, kodrat secara mungkin kodrat potensi kekuatan, mungkin juga ada kodrat yang dalam artian kurang baik. Anak itu kok nakal ya contohnya kan ada udah sare pancet. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Yang baik sesuai yang kekuatan kita kuatkan, kita pertebal dengan di pendidikan ini. Kemudian yang kurang baik ini yang kita samarkan sebisa mungkin kita tidak munculkan dengan menebalkan yang baik. Apakah bisa hilang 100%? Ya kita juga tidak berani kan. Karena itu juga kodrat alam, kodrat yang sudah diberikan kepada anak tersebut. Tapi kita bisa meminimalisir apa yang buruk, kemudian kita menguatkan apa yang menjadi potensi anak yang kuat ini. Makanya nanti mungkin dengan ini kurikulum baru foto ini ya seperti itu ya, ini diberikan kebebasan untuk sekolah atau kesatuan pendidikan melakukan kegiatan pembelajaran tidak harus dengan target ini 100%. Materinya harus 100% ini tidak harus nantinya. Tapi sedikit bermakna dalam, bukan 100% tapi tipis, akhirnya tidak dapat semuanya. Ini yang ini dengan teori tabula rasa tadi. Nah, jadi nanti pendidik masih pada menuntun. Jadi kata kuncinya adalah menuntun apa yang menjadi kekuatannya. Yang selanjutnya
Masih pada tabula rasanya, yaitu pada kita lihat bagaimana kita mulai menebalkan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri dan sosio kultural atau budaya. Jadi pendidikan sebenarnya tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, tapi justru awalnya adalah dari rumah tangga. Makanya seorang ibu itu sebenarnya pendidik utama yang pertama kalau kita lihat. Jadi memang betul seorang ibu ini nanti justru sebagai pendidikan utama yang sangat mulia ya. Jadi kalau yang ibu rumah tangga jangan minder, itu justru dia adalah pendidik yang paling awal. Kalau dulu saya juga ada anak kecil, ternyata saya ikuti juga betul ya. Dari ini wiraga, jadi 0 sampai 8 tahun itu anak-anak akan belajar mulai aktif bergerak ke sana kemari. Kemudian menanyakan apapun, ingin tahu apapun. Belajar dengan inderanya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka rasakan, mereka tanyakan, mereka selalu ingin tahu. Bahkan mereka itu kadang tidak merasa lelah ya, ingin beraktivitas terus. Kita yang orang tua ada yang capek, nah mereka hanya lepas ketika tidak tidur. Nah kembali yang tadi 0 sampai berapa? Sampai 8 di sini. Dari awal anak itu tidak bisa bicara, tapi lama-lama dia akan mampu mengucapkan 1, 2. Nah itu kan artinya juga sama, mereka sudah punya kodrat, kemudian dididik. Kemudian anak orang tua bisa akan peka bahwa anak ini sebenarnya cerdas ya. Ini dia suka dengan mobil-mobilan. Kemudian dia sering membongkar mainannya. Sebenarnya kita sudah mulai, oh ya ini garis samar-samarnya sudah kelihatan. Dia itu suka pada teknisi. Ya, maka nanti orang tua harusnya mengarahkan, menuntun. Oh ya nanti ini anak besar suka di teknik, maka dia bisa sekolah ke STM, kemudian kuliah ambil teknik. Nah ini dari awal. Jadi dari usia anak pun kita sudah mulai tahu ya samar-samarnya. Orang tua harus tahu kemampuan anaknya ini apa. Tadi menyambung ke yang lain. Nah kemudian ke dunia pendidikan, anak 0 sampai 8 ada di usia sekolah dasar pada kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin. Mungkin yang baru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita terapkan ini betul atau tidak? Karena kelas 1 itu belajar lebih ke yang dengan inderanya, apa yang mereka lihat lebih mudah. Ya, maka belajar dengan media atau mungkin dengan yang benda konkret itu akan mudah dipahami. Ketika menceritakan apel buah ya, kalau bisa tunjukkan buah apelnya, akan lebih mudah dipahami. Nah, itu ya dengan inderanya. Kemudian mereka juga aktif bergerak. Nah ini dalam perkembangannya. Kemudian yang tahapan yang selanjutnya ada wiraga dan wirama. Ini umur 8 sampai dengan 16 tahun, di mana mereka sudah mulai masa intelektual berpikirnya ya. Dari raga mulai menemukan iramanya. Irama memberikan dorongan untuk lebih banyak bergerak. Jadi anak-anak SMP di usia ini kelas 4, 5, 6 ada kelas tinggi. Kemudian sampai dengan SMP mereka sudah mulai mengekspresikan mengekspresikan kesukaannya dan sebagainya. Itu mulai, kemudian mereka mulai berpikir. Nah kalau kita lihat di kelas 4 sudah materi ya, baca itu berbaca sebenarnya sudah mulai dijalankan dengan intelektualnya mulai dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada wirama. Ini di usia 16 sampai 20 tahun. Ini anak-anak SMA lah ya, udah di masa sosial, semesta bergerak dalam irama, menemukan jati diri bahkan dan niatnya menjadi terhubungan. SMA kemudian sampai perkuliahan, mereka sudah mulai menemukan jati dirinya. Saya itu sebenarnya apa? Kesukaan saya itu apa? Mereka akan bergabung dalam komunitasnya. Yang suka motor akan bergabung dengan komunitas motor sosialnya. Kemudian saya punya potensi, saya suka ini, maka dia akan menemukan ini bakat dan minatnya. Makanya perkuliahan akan menjurus kepada satu mata pelajaran jurusannya ini.
Nah, kemudian nanti setelah itu sampai 20 sudah penerapan aplikasinya mereka di dalam masyarakat sosial sebagai masyarakat sosial. Nah, ini perkembangan ini yang kita juga sebagai orang pendidik harusnya bisa ikut mengerti, kemudian kita bisa menerapkan bagaimana kita memberikan pendidikan kepada peserta didik. Kemudian ada yang selanjutnya itu budi pekerti. Di dalam pendidikan kita juga harus kenalkan ataupun tanamkan pada budi pekerti. Budi pekerti ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ternyata budi pekerti ini sebenarnya kita sebagai pendidik ini sudah termasuk ini. Ada cipta, rasa, dan rasa. Dan cipta ini adalah kognitif. Kalau kita di materi kuliah mungkin dulu pasti ada C1, C2, C3 dan sebagainya. Nah ini kognitif, cipta. Di sini ada gerak pikiran. Kemudian ada karsa, perasaan dan kehendak atau kemauan. Dua kersa, dua kepenginan. Orang Jawa ya. Ini afektifnya sebenarnya. Dan karya diwujudkan dalam karya. Sehingga ini di sini adalah menimbulkan tenaga. Ketika sudah punya keinginan, maka dia akan berusaha, dan ini dengan dibuktikan dengan ini kerjanya atau karyanya, wujudnya. Nah, budi pekerti ini sebenarnya itu ada olah pikiran, gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan sehingga menimbulkan tenaga. Cipta, rasa, dan karsa ini budi pekerti. Kalau kita kadang melihat budi pekerti hanya istilah itu dimaknai hanya pada sifatnya saja, afektifnya. Ya, padahal sudah sampai ke sini, sampai karya. Tidak hanya ke perilaku ya, tapi sudah dalam wujud nyatanya. Ke semua aspek artinya. Yang selanjutnya, ini budi pekerti ini dalam pendidikan nantinya harapannya adalah ke pelajar Pancasila nanti ke depannya mungkin dan guru baru juga ini akan ditekankan. Apa sih? Makanya tadi awal saya sampaikan ada lagu yang pelajar Pancasila ini sebenarnya itu dari awalnya memang harapannya nanti pelajar-pelajar ini melalui harapannya seperti ini, melalui penguatan karakternya. Yang mana yang pertama ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia atau berakhlak mulia. Ini kecil sekali ya. Ini harapannya sama. Pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia ini ya menjalankan perintah agama atau memahami aturan agama, menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan ajarannya dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini tidak hanya kepada akhlak sama manusia. Nanti akhlaknya adalah akhlak kepada agamanya, kemudian kepada sesamanya, kepada pribadinya, kemudian akhlak kepada alam atau lingkungan. Kemudian berkebinekaan global, bineka global. Kita Indonesia memang sudah dari awal dikontrakan jadi negara yang berbineka. Jadi dari berbagai suku dan sebagainya kita menghargai adanya perbedaan. Tapi kita harus bisa menjaga perbedaan sehingga mampu ya melestarikan sampai menghormati budaya lain. Kemudian yang selanjutnya ada bergotong royong. Gotong royong ini kata kuncinya adalah kerjasama atau kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya ada juga yaitu kepedulian. Ya, yakin ada tujuannya sama. Kalau tidak peduli tidak akan terbentuk gotong royong. Kemudian kreatif artinya menimbulkan atau mewujudkan ide-ide baru yang orisinil ya, yang bisa bermanfaat atau berdampak. Kemudian bernalar kritis artinya mampu menerima informasi, kemudian menganalisa sampai dengan menyimpulkan, menanggapi suatu informasi baik yang kuantitatif atau kualitatif dan diolah, dianalisa, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan menunjukkan langkah kita. Kemudian mandiri ini artinya bertanggung jawab atas segala proses yang dilakukan sendiri.
Kemudian yang ketujuh ada pendidik ibarat petani. Ini digambarkan kita pendidik ini adalah tadi sebagai petani ataupun petani yang semua kita contohkan petani jagung ataupun petani padi. Seorang petani yang menanam jagung misalnya hanya akan menuntun tumbuhnya jagung. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberikan pupuk, air, dan membasmi ulat jamur yang mengganggu tanaman jagung dan lain sebagainya. Jadi kita yang pertama tadi, ketika kita menjadi pendidik, kita hanya bisa menuntun anak. Menuntunnya bagaimana? Untuk mendidik tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah di sini dalam artinya lingkungan belajarnya. Ya, lingkungan belajar yang baik. Ketika sebuah bibit ataupun bibit jagung yang baik, yang benih jagung yang unggul, tapi ketika lingkungan tanahnya atau kondisi lingkungannya itu kurang baik, maka ditanam juga hasilnya akan tidak optimal, tidak maksimal. Kemudian memelihara tanaman jagung. Nah, memelihara ini dalam artian apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu kita penuhi dengan memberikan pupuk dan air. Kalau tidak pernah dipupuk, potensi yang baik pun tidak akan muncul. Begitu juga potensi anak, ketika dia punya potensi kemampuan baik, tapi di sekolah tidak dipupuk, maka itu juga tidak akan muncul. Maka ini memberikan pupuk dan air, serta membasmi ulat atau jamurnya, berarti hama-hamanya, berarti hal-hal yang buruk yang mempengaruhi di lingkungan itu. Kalau anak-anak di lingkungan yang buruk terpengaruh oleh lingkungannya. Yang tebal tadi garis yang samar yang tebal yang muncul nantinya adalah yang buruk. Sedangkan potensi baiknya akan tertutup. Nah, kalau kita tidak mau membuang ataupun membasmi hambanya. Nah, jadi kita sebenarnya digambarkan seperti itu. Kita punya anak dengan potensi yang baik, tapi kita tidak menyediakan tanah yang baik, kemudian kita tidak memberi pupuk dan sebagainya, potensinya akan hilang. Ataupun sebaliknya, sebenarnya ada anak yang dengan potensi tidak luar biasa atau biasa, tapi ketika kita memberikan pupuk yang baik, memberikan tanah lahan yang baik, media yang baik, atau lingkungan sekolah yang baik, kemudian kita memberikan pencahayaan yang cukup, air yang cukup, maka dia akan berkembang secara optimal. Dia akan bisa lebih baik, bahkan mengalahkan yang punya potensi baik yang tidak di tanah yang baik. Ini gambaran kita untuk bisa seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Ini digambarkan oleh Ki Hajar Dewanto sendiri, ya, jadi seorang petani. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ini yang untuk materi yang pertama, dasar-dasar pendidikan. Jadi ternyata banyak sekali ya kita tokoh Ki Hajar Dewanto ini. Kalau menurut saya itu kita cocok, kalau saya sendiri, kita orang Indonesia ya, kita dengan budaya kita, dengan tokoh kita akan lebih sesuai untuk pendidikan kita sendiri. Jadi simpulannya pada dasar-dasar ini ada beberapa tadi ya. Jadi menuntun. Jadi kita pendidik hanya menuntun. Kemudian kita juga menolak teori tabula rasa. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, materi yang kedua, ini budaya positif. Saya lanjutkan saja mengingat waktunya sudah mepet juga. Ada budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan harapannya adalah di sekolah kita bisa mewujudkan suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk membangun budaya yang positif, tentunya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi lingkungannya harus positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir dan bertindak serta mendidik dengan merdeka, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Ini sebagai gambaran kecil saja lingkungan yang mendukung ya. Kalau kita ingin mendukung mewujudkan suatu budaya positif di lingkungan sekolah tentunya. Nah, kemudian sebelum itu saya sampaikan dulu ada teori kontrol. Jadi kita kadang orang dewasa sering mengontrol tindakan anak. Namun dalam teori kontrol ini yang disampaikan oleh William Glasser, dia meluruskan tentang miskonsepsi tentang kontrol kita.
Jadi kita sering salah konsep. Kita berpikiran yang pertama yang ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi pada awalnya, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Nah, sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya yakin, kadang saya menerapkan sendiri pada diri saya sendiri. Apa iya ya? Apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain? Saya pikir tidak. Kita kadang sudah punya keyakinan di dalam diri. Anak pun seperti itu. Kalaupun anak itu menurut, dia hanya terpaksa. Jadi bukan karena ini. Jadi ilusi kontrol. Kita kadang memaksakan anak untuk seperti ini dan sebagainya. Ya di depannya dia patuh, tapi di dalamnya dia tidak akan sebenarnya tidak selalu menurut. Dia akan kembali lagi. Itu sifatnya sementara biasanya, pendek, jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini memang ada positif dan negatifnya. Karena kita memberikan penguatan-penguatan ya, dengan contoh kecilnya kita memberikan hadiah kepada anak. Ya nanti kamu kalau nilai ulangan kamu matematika dapat 100, nanti ayah atau ibu berikan hadiah. Nah, ini penguatan positif, tapi nanti dampaknya itu jangka pendek. Mereka akan ingin mendapatkan nilai 100 jika diberi hadiah. Jika tidak beri hadiah maka tidak ada motivasi lagi. Maka nanti mereka akan tergantung dengan ini penguatan positif. Ketika tidak diberikan penguatan positif, mereka akan kembali ke kebiasaan yang mungkin kurang baik. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita juga ada ke anak ya, mengkritik, kemudian mereka membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Itu justru akan menguatkan karakter yang tidak. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal di sini dalam artian anak itu akan gagal dengan kemauannya. Mereka akan merasa dirinya bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa ini belum diganti, maaf, harusnya diganti. Jadi yang keempat adalah orang dewasa cenderung untuk memaksakan kehendak, ya, untuk memaksakan kehendak bahwa banyak yang orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Iya, betul. Kadang orang guru memaksakan seperti ini seperti itu. Tapi mereka hanya di luar saja, hanya bersifat sementara, bukan dari internal dari anak. Ini teori Glaser dulu ya. Jadi bagaimana kita harus nanti mensikapinya. Nanti ada untuk selesai kita, oh ternyata harus seperti ini. Ya. Kemudian ada ini stimulus respon dan teori kontrol tadi ya. Kita bandingkan di sini perubahan paradigma ini. Ada stimulus respon dan sini teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita berusaha agar sama mereka dengan kita. Tapi kalau pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita melihatnya secara umum, bukan secara kita sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika berbuat buruk pasti itu salah. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak berbuat salah ataupun buruk, apa tujuannya? Kita tanyakan nanti. Kenapa dia melakukan? Ternyata pasti ada dasarnya. Nah kita perlu kaji nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di sini hanya ada yang bisa mengontrol diri. Jadi kita sebenarnya sadar, kita yang bisa mengontrol. Kita dipengaruhi dan sebagai apapun, tapi sebenarnya keputusan ada di kita, di internal kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain tadi di awal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, jadi melakukan dipaksa, misalnya ya dipaksa gitu. Nah, tapi pada teori kontrol tidak, kita harus berkolaborasi dan membuat konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak memaksakan kehendak.
tidak dipaksa. Kalau seperti itu kita konsensusnya seperti apa? Kita berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menang, pokoknya harus menang atau kamu yang kalah. Tapi kalau di intercounter sama-sama menang. Apa bisa sama-sama menang? Nah, kita coba nanti pada slide selanjutnya. Kemudian sebelum ke ini ada makna disiplin, karena disiplin ini nanti hubungannya dengan tadi lingkungan yang positif ataupun kata disiplin. Ini yang pertama kita ingin lihat kata disiplin ini. Kita mungkin sering mendengar kata disiplin. Bagi orang yang bisa ataupun kita kadang sering ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan oleh kita Bapak Ibu? Mungkin tepat waktu, apalagi tepat sasaran. Oke. Aturan ada? Ada. Sanksi? Ada. Nah, ini yang kita selalu, jadi kita melihat kata disiplin ini seolah-olah kita udah negatif. Harus tepat waktu, ada pelanggaran, ada aturan, ada sanksi dan sebagainya. Nah, makna disiplin ini ternyata jauh sekali dengan yang kita bayangkan. Disiplin ini dalam bahasa Latinnya adalah disiplina, ya. Itu artinya ternyata hanya belajar. Disiplin itu belajar. Ini orang Eropa ya. Kemudian kita lihat pendapat dari bangsa kita sendiri, tokoh pendidik kita. Ternyata disiplin ini diartikan di mana ada kemerdekaan, di situ adalah kata disiplin yang kuat. Jadi kita harus merdeka, kemudian ada disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang wajar kita dengan sekeras dengan. Jadi ternyata disiplin itu dari kita sebenarnya, bukan dari orang lain. Tapi kalau kita tadi gambar pertama adalah disiplin dari orang lain itu. Ternyata ini dari diri sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu sebenarnya dari kita. Nah kemudian Jawa juga mengatakan menjelaskan merdekanya ini, karena kenapa saya bukan dengan merdeka, karena di mana ada merdeka itu disiplin. Nah, merdeka itu apa? Ini kalau merdeka itu jawabannya noramun lepasing pangrah itu kuat kuoso aman diri pria wah. Ternyata bahasa Jawa kan ya. Mungkin lebih mudah Latinnya gitu. Nah ternyata di sini diartikan kalau bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi justru cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu mampu memerintahkan diri sendiri. Itu kata merdeka. Nah kemudian nanti nyambung ke disiplinnya. Ternyata disiplin merdeka itu dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain, dan bukan dari aturan, bukan dari paksaan. Kalau kita pingin itu dipaksa, itu hasilnya nggak akan itu terpaksa. Tadi disiplin tepat waktu, contohnya kata disiplin itu tepat waktu. Tepat waktu kalau dipaksa ya nggak akan dapat. Dia akan berangkat ketika ada saat supaya apa? Supaya tidak kena sanksi dan sebagainya. Tapi ketika itu kesadaran dari diri sendiri, dia akan mudah berjalan dengan diri sendiri. Disiplinnya itu mengatur, cakap memerintah dirinya. Sih diperintah sama saya, yang memerintah saya, maka itu akan dapat kata disiplin itu. Nah nanti manusia ini ternyata memiliki motivasi ketika melakukan sesuatu. Dia akan melakukan sesuatu karena ada motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya tadi saya berangkat lebih awal sebenarnya binorak, nah, tidak kena hukuman atau sanksi. Tapi ini adalah bersifat dari eksternal, motivasinya ini eksternal, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka akan selalu bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Kalau saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Sanksinya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan lah ya, dari instansi atau di orang lain. Mereka akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan. Ini juga motivasinya eksternal. Jadi segala sesuatunya itu dari luar. Jadi nanti ketika orang
tidak diberikan imbalan, tidak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan itu untuk dapat menghargai diri sendiri. Ternyata untuk menghargai diri sendiri menjadi ijazah sesuai dengan harapan kita. Ini yang diharapkan. Nah, motivasi internal tujuannya adalah disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa saya, apa bila saya melakukannya. Jadi inilah saya loh. Saya berangkat jam 7, jam 8, itulah saya, itu saja. Maka itu motivasinya dari saya sendiri. Kemudian yang lainnya Bu, tidak hanya tadi contoh bukan hanya disiplin waktu ya Bu, tapi disiplin yang lain. Kalau dari dalam sendiri ini akan lebih kuat tahan lama. Artinya itu dari dalam diri sendiri motivasinya, tidak dari luar. Nah, ini gambaran kalau kita ingin membuat kondisi budaya positif. Yang paling kecil di lingkungan yang paling kecil adalah peraturan kelas dalam kelas itu sendiri. Kemudian ada keyakinan di dalam kelas. Kemudian baru terwujudnya lingkungan positif. Ketika lingkungan positif terbentuk, baru akan ada budaya positif dalam suatu lingkungan. Ini gambaran. Ternyata peraturan itu di dalam yang paling kecil. Di atasnya ada yang lebih luas dan sebagainya. Makanya tadi saya sampaikan aturan, ya hanya aturan. Tapi kalau kita dari dalam diri kita itu yang akan lebih kuat. Ya. Kemudian mengapa keyakinan tidak peraturan kelas? Kalau kita umumnya kan ini ditempel peraturan kelas, dilarang, sebagainya. Nah, kata dilarang inilah yang akhirnya membuat paksaan. Nah, saya contohkan ini. Ada pertanyaan. Mengapa kita memilih peraturan Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Saya sekarang tanya kepada Bapak Ibu. Alasan Bapak Ibu mengenakan helm ketika naik kendaraan bermotor. Apa Bapak Ibu? Yang pertama terbesit ketika menggunakan helm. Polisi, tanyakan dan sebagainya ya. Ya, itu yang pertama. Ketika maksud itu yang pertama, itu berarti dari eksternal, ya. Tapi tadi ada yang menyampaikan keselamatan ini maksudnya. Tapi yakin nggak itu mempengaruhi keselamatan kita? Kalau itu keyakinan, maka ketika keselamatan akan bisa diterima secara umum. Oh iya ya, yang tiba sirai. Nah, jatuh. Maka itu ada pelindung. Maka ini nanti keyakinan. Yakin ketika kita pakai helm akan membantu keselamatan, bukan karena tilangan polisi, ya, bukan karena tilangan polisinya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah ini, ketika ada pandemi seperti ini, kalau kita hanya menekankan pada aturan yang harus ditegakkan, ada tilangan masker dan sebagainya, ya nanti itu juga dari eksternal. Tapi kalau kita yakin ketika kita masker adalah dengan kesehatan, hubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Maka di sini Gozen meyakini bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan lebih tinggi dibanding dengan peraturan. Nah, itu yang kita harapkan itu. Kita memiliki kesadaran bersama. Nah, kemudian di sini contoh beberapa peraturan keyakinan serta nilai kebajikan. Sama di dalam sekolah ya, selalu kembalikan buku kepada tempatnya ketika di perpustakaan. Kalau aturan boleh ditemplate, tapi ketika anak sudah memiliki tanggung jawab, mereka tidak perlu. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa? Nah, karena kita harus menghormati juga orang lain, termasuk diri kita. Ketika mengganggu orang lain, diri kita juga akan berbeda nilainya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit untuk menghormati orang lain, komitmen atau tujuan bersama. Ini beda. Dilarang melakukan kekerasan itu dan seterusnya. Kemudian ini saya contohkan. Nah, ini gambar guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Doni. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang dan padanya mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta hal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti gambar, apa yang Anda lakukan?
Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni itu? Ketika ada kasus seperti ini, yang pertama di konsep kita apa? Doni anaknya seperti apa? Kemudian anak nakal atau apa? Gitu kan? Kemudian kita tidak mencari tahu ini. Kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Jadi ini juga kita sebagai contoh kasus saja. Nah, masuk ke ini, ternyata manusia ini punya kebutuhan dasar yang mereka ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Sini, ini yang termasuk survival adalah kesehatan, rumah dan makanan. Selesai. Nah, ini kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk tetap berhubung dengan orang lain, bisa dengan teman, sahabat dan pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya. Ini kasih sayang. Kemudian penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power, ya, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian kebebasan atau freedom, bukan akan pilihan, memilih apa yang mereka pilih. Kemudian kesenangan ataupun kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan 5 dasar ini, nah Doni tadi kasus yang awal, sebenarnya Doni ini pasti membutuhkan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan itu. Kalau kita ngomong evaluasi, menganalisis, kira-kira kebutuhan apa Pak? Bertahan hidup. Apa itu kebutuhan itu? Misalnya contohnya di makannya kayak satu bisa adalah bertahan hidupnya. Satu bisa betul mungkin dari rumah tidak sarapan ya, tapi berulang kali. Nah, ini perlu tanyakan orang tuanya gitu. Kenapa nggak dikasih sarapan? Ya? Itu satu, berarti bisa survivalnya ataupun bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya ada nggak kebutuhan yang tidak terpenuhi lainnya? Kenapa kita tidak dikasih sayang? Oh ya, berarti rasa kasih sayang dari orang tuanya mungkin kurang perhatian. Jadi kurang perhatian orang tuanya mungkin di luar kota sehingga dia tidak merasa kasih sayang, dia minta perhatian kepada orang lain untuk diperhatikan, ya, mengambil makanannya dan sebagainya. Nah ini kan kasus yang harus kita dalami ketika anak melakukan suatu tindakan. Ini ya contohnya tadi. Nah, ini contoh kecil saja. Biar kenapa saya kaitkan dengan materi ini. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol ini yang ini tadi ada identitas gagal, identitas berhasil dan ini identitas berhasil sukses. Harapannya nanti adalah kita guru adalah sebagai manajer. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat ini posisi Bapak Ibu sebenarnya di mana? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, kalau kita lihat sebagai penghukum, misalnya guru sering menghardik atau menunjuk atau menyindir. Kemudian guru sering berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, perasaan. Nah ini penghukum. Kemudian hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Murid ini juga biarkan saja nanti. Nah kemudian membuat orang bersalah. Ketika orang bersalah, guru biasanya ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Berceramah panjang lebar. Ibu sangat kecewa dengan tindakan kamu. Ini membuat anak itu merasa semakin bersalah dengan kesalahannya. Kemudian, yang disampaikan guru biasanya kamu seharusnya sudah tahu kan dan sebagainya. Hasilnya nanti anak adalah menyembunyikan atau menyangkal, maka mereka akan berbohong ketika melakukan perbuatan yang salah. Ini nanti ini kita sering di mana? Kemudian kalau guru sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu bisa merubahnya atau kamu lakukan ini demi Pak Guru. Jadi kita seolah sebagai teman. Tapi di sini hasilnya adalah ketergantungan. Ketika guru itu tidak ada, mereka akan kembali ke biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemantau.
Sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Nah, di sini hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang kita harapkan ini guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika ada suatu kasus, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kenapa kamu melakukan dan sebagainya. Kemudian ini apa yang kita yakini ketika sudah mengakui kesalahannya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi tawarkan ke mereka lagi, mengaku salah dan kamu akan seperti apa. Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Mereka mengaku salah, berhenti, dan mereka tidak akan gagal ini identitas, tidak merasa bahwa mereka itu anak nakal dan sebagainya. Ini posisi kontrol. Kemudian solusi apa yang ditawarkan? Ini istilah baru. Saya juga baru ada restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kata kuncinya adalah memperbaiki kesalahan mereka, kembali ke kelompoknya kembali dan lebih kuat. Jadi tidak minder, tidak salah, merasa bersalah, mengakui tapi tidak menjadi gagal. Nah, di sini restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk berbuat evaluasi internal. Jadi mereka sendiri yang mengevaluasi. Nih, evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Jadi mereka kembali ke kelompok yang kemudian harga dirinya juga tidak gagal. Tuh. Nah, kemudian ciri-ciri dari restitusi ini adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan ditebus, tapi belajar dari kesalahan yang sudah berarti sudah. Tapi kita belajar. Kemudian memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan yang orang lain ataupun yang tersakiti ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusinya seperti apa, bukan dipaksa kamu harus seperti ini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam lebih melihat lebih dalam ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena restitusi di sini diri adalah cara untuk paling baik memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakternya yang diperbaiki. Kemudian ini fokus pada solusi, bukan menyalahkan, tapi kita mencari solusinya bagaimana. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mereka bisa kembali dengan kelompoknya, dengan temannya, dengan kondisi tadi positif. Ya. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi seperti apa? Kita di sini ada 3 sebenarnya langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tindakan menstabilkan identitas ini, misalnya ketika anak ada tadi Doni suka mengambil makanan. Nah, setiap guru nanti bisa menanyakan, kenapa kamu melakukannya? Kamu melakukan ini kenapa? Alasannya apa? Nah, terus kemudian kita tidak menyalahkan. Seperti, oke, setiap anak itu punya kesalahan, pernah berbuat salah. Itu supaya anak itu stabil, kondisinya tidak merasa bersalah dan sebagainya. Tapi, oh ya, mereka menyadari, tapi mereka tidak jatuh ataupun tidak minder. Ini menstabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, ada teman kamu ataupun bagaimana. Itu contohnya. Nah, kemudian setelah itu, ini validasi tindakan yang salah. Kamu kenapa melakukan itu? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu berikan? Nah, tadi cuma Doni, kalau kamu lapar, dari semua menyebutkan dia melakukan mengakui, kemudian saya belum sarapan. Nah, kalau belum sarapan, ada nggak yang tidak mengganggu temanmu? Kemudian kamu supaya tidak lapar. Nanti mereka yang biar menjawab. Oh iya, nanti saya sarapan, minta orang tua untuk menyiapkan. Nah, ini nanti di sini. Berarti memvalidasi tindakan yang salah.
dia mengakui, kemudian nanti juga memberikan solusinya. Kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan tadi di awal di dalam biasanya bersifat universal atau umum, bisa diterima oleh kalau kamu seperti itu, kira-kira apa kesalahanmu? Walaupun tindakan yang kamu lakukan salah itu akan apa ini? Ataupun kesepakatan kelas kita, mungkin kalau sudah dibuat sebagai kesepakatan kelas, yang kamu lakukan apa? Mengganggu teman Pak. Kemudian ya orang lain jadi tidak nyaman. Nah, itu kan mereka mengetahui kesalahannya. Nah, baru kamu ingin jadi, nah setelah itu baru ditawarkan. Nah, seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu, tapi Pak saya tidak akan mengulangi lagi. Saya besok berangkat akan minta sarapan terlebih dahulu. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi restitusi ini yang kita tawarkan untuk menangani beberapa kasus agar bisa ditemukan solusinya dan mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan apa? Dengan positif, tidak dengan negatif. Itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini terakhir. Terima kasih sekali saya sampaikan atas perhatiannya. Materi di modul 1.1 dan 4 harapannya saya tentunya kegiatan ini bisa bermanfaat. Materi yang singkat ini bisa Bapak Ibu pahami, syukur bisa diterapkan agar kita bisa membuka pikiran kita sebagai pendidik untuk bisa melaksanakan pendidikan yang diharapkan, itu tadi menuntun kodrat anak ya, agar bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sehingga mereka dapat berkembang menjadi manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dari saya tentunya penyampaian dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian tadi saya disampaikan oleh Bapak Pengawas, program guru penggerak ini saya nilai positif Bapak Ibu. Walaupun saya juga mengikutinya cukup menyita waktu, tapi banyak hal pengetahuan, informasi apapun yang lain yang tadi saya belum dapatkan, saya dapatkan di sini. Minimal kita bisa menerapkan pada diri saya sendiri, kemudian ke lingkungan kita itu dulu. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa hal-hal yang kecil tadi diterapkan di sekolah, di kelas apa yang besar, itu yang harapannya perubahan dari yang kecil-kecil ini. Nanti bisa untuk ke yang menuju perubahan budaya positif sampai yang besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saya yang mulai tergerak bisa bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu untuk menuju ke pendidikan yang lebih baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pengacara. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi guru penggerak dari narasumber Pak Dirta itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang sudah cukup siang, sudah melewati pukul 12. Ini tidak ada hal yang lainnya, mungkin sudah cukup ya. Artinya mungkin tidak. Oke, monggo Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita punya tokoh pendidikan yang cukup handal ulung ketika awal kemerdekaan dulu, ya sebelum kemerdekaan bahkan, tapi dilupakan. Kita justru sering niru ke barat. Setelah gagal terutama dalam bidang karakter, baru kita kembali lagi. Dan konsep atau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara justru di luar negeri sudah dibuka-buka, dibaca, dipelajari, diterapkan. Nah, kita baru sadar. Kalau kita sebetulnya punya tokoh pendidikan yang hebat. Dan itu monggo
Ini nanti kurikulum yang ke depan dan tadi yang disampaikan oleh Pak Tri ya dalam rangka kita kembali ke pokok pendidikan kita tentu saja akan sesuai dengan budaya kita. Jadi pendidikan adalah menuntun potensi diri, bakat dan sebagainya. Bukan yang kita pernah kenal dulu dengan teori tabula rasa, kertas putih, ya. Jadi anak memang sudah punya potensi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami tentu saja mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara kami, dan kami tentu saja memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal penyambutan suku kupu rumusnya mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Batul Bapak Ibu. Untuk yang peserta ini paling enggak punya materinya tadi dan tempat mensesi itu sebagai bekal untuk perubahan. Dan silakan dibuka diskusi ya, artinya apa tidak nampak jika nanti lewat WA mungkin ya, kemudian saya tadi dikabari. Sampai dulu nggak apa-apa pasti ya. Saya ucap syarat ya, ini kunci. Halo Pak. PPKS tapi Pak Polri kan ada rapat ini tinggal ya. Bro, jalan. Ini jalan terus juga. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.